Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur dari Sabang sampai Merauke. Mari kita sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Sedulur lanang lan wadon iki rungakno ana pitutur, sing pitutur wong nak jero guwa, salalan bener di sepuro. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah alaihi Habibillah. Aja tumenak jero kuwa, urip mansur ora tau selo, mangan turu ra diprelu, kaya api ting awake kuru. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah alaihi Habibillah. Mula iku aja dume, ayo eling marang pangeran. Zaman wis akhir bumine goyang, ayo padha golek pangayoman. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah alaihi Habibillah. Iku gambar kabeh kanggo pitutur, mula aja lali karo leluhur. Lah entuk sababiyahe urip mulya dadi makmur. Allahumma amin. Iki enten tema penyatuan Jawa Dwipa ke Bumi Pertiwi. Ini sakit dijelasaken. Jaya Dwipa ke Bumi Pertiwi. Ya, sebelumnya saya memohon keseluruhan pemirsa atau masyarakat Indonesia Sabang sampai Merauke, semoga apa yang saya katakan bermanfaat bagi semua orang. Rayu. Jadi yang dibilang penyatuan Jaya Dwipa ke Bumi Pertiwi. Jawa Dwipa. Jawa Dwipa ya, karena itu kan tema yang saya bikin ini. Itu perlu saya terangkan sedikit karena banyak manusia. Kalau manusia yang udah memahami ya udah, tapi kan banyak masyarakat awam yang tidak tahu apa yang dikatakan Jawa Dwipa kan gitu kan, sama Ibu Pertiwi. Jadi gini, Jaya Dwipa secara formal pun itu suatu pulau ya, dibilang pulau ya. Dulunya itu kan Indonesia ini, Sabang sampai Merauke ini berjulukan Pulau Jawa Dwipa. Jawa Dwipa itu termasuk ringkasan berbagai pulau yang ada di Jawa ini. Banyak kerajaan dewa-dewa ya. Dan bisa jadi disebut Pulau Padi dalam ilmu Sanskerta. Saya juga pernah membaca bukuan seperti itu.
Makanya Pulau Padi itu karena di Pulau Jawa ini selalu makmur dan banyak padi-padi, pari itu maksudnya yang ditanam selalu subur kan gitu. Maka yang bisa dijulukin Jaya Dwipa seperti itu. Ya globalnya itu tadi saya omongkan. Yang kedua ini adalah Ibu Pertiwi ya. Bumi Pertiwi. Bumi Pertiwi itu kalau orang Jawa ngomong Bumi Pertiwi ya bumi Dewi ini, ya jagat gemelari ini. Kadang-kadang yang bilang Bobo Biung, Bobo Angkoso, bumi langit ini. Tapi secara formal pun yang disebut Bumi Pertiwi itu adalah keseluruhan yang dibilang tanah air kita ini yang penuh dengan berbagai suku bangsa, berbagai pulau Nusantara ini yang sangat subur sekali. Dan itu pun udah dikenal sejak zaman prasejarah. Prasejarah itu maksudnya manusia belum mengenal tulis ya Kang ya. Manusia belum mengenal tulis, cuma andalannya adalah perkakas. Perkakas itu maksudnya batu sama apa yang ada di situ lah ya, tumbuh-tumbuhan atau apalah, alatnya sangat sederhana. Itu pun dia udah mempunyai keyakinan menghormati roh alam gitu sebagai kekuatan bumi kita itu di waktu itu. Itu pun disebut juga Ibu Dewi, bahwa Ibu Dewi itu dianggap mempunyai kekuatan yang luar biasa yang bisa menghidupkan manusia dan lingkungan hidup di situlah kan. Maka saya bikin lukisan ini, saya kasih tema penyatuan Dwi Dipa ke Bumi Pertiwi. Nah, itu juga dikembalikan Sabang sampai Merauke supaya satu dengan lain, supaya kita itu bersatu dan mengingat leluhur kita. Di situ. Nah, ini adalah yang saya bikin selama mungkin kurang lebihnya 1 tahun ini. Untuk proses pembuatan satu lukisan ini 1 tahun? Iya, 1 tahun kurang lebih. Maka di sini ada tulisan juga gitu. Malah yang satu itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini dari kotoran kerbau. Dan waktu itu karena kotoran kerbau saya anggapkan juga itu termasuk apa ya, termasuk apa, pupuk ya. Nah, makanya saya kasih ini biji-bijian itu karena menandakan supaya kita ini mewujudkan, supaya semua ini bisa mewujudkan suatu gemaripa loh Jinarwe. Di sini juga ada tulisan Tata Nengarso. Siapa tahu semua ini atau karya saya ini bisa buat pedoman atau buat evaluasi kita bersama. Jadi Tata Nengarso menuju Tata Nengarso tetap Kerto Raharjo di situ. Nah, maksudnya niki kan lukisan niku kan Dwipa niku anggaplah Nusantara gitu. Ya, ya betul. Nah, niku ini bentuknya niku ada ya gerbang, ada gapura gitu. Terus belakang-belakangnya ada beberapa semacam bangunan gitu. Itu nopo nih? Ya mungkin juga biasa juga ini kan karena ini ilmu saya bukan ilmu ya, ini ilham setelah mimpi ya. Jadi saya itu mimpi itu, saya mimpi jadi saya wujudkan. Jadi saya juga kan nggak tahu sampai berbentuk kayak gini, sadar dan tidak sadar ini saya juga kan kurang mengetahui. Nanti yang bisa bicara ini mungkin orang-orang yang ahli sejarah atau di mana, karena saya cuma terbatas kan bikin gitu kan. Cuma ada ilham lah. Oh, jadi jenengan itu dapat gambaran bentuk, betul. Terus diwujudkan apa adanya seperti ini, kurang lebih wujudnya nggih seperti ini, betul. Sampai ada loncengnya juga, iya. Ada benderanya juga.
karena menggambarkan mungkin menggambarkan keseluruhan Sabang sampai Merauke ya. Jadi ini berbeda-beda agama, berbeda-beda suku bangsa kita, dan tidak ada ya masjid, Buddha ini semua tercantum gitu. Mungkin aja seperti itu ya. Jadi lebih diringkas jadi satu gitu. Memang kerukunan dan toleransi dalam satu niku gitu. Di bawahnya juga ada peta apa global Indonesia gitu. Ini juga jadi kalau. Nah, ini kalau yang buat masa ibu-ibu ya. Ya maksudnya gimana saya juga nggak tahu lah. Dililit oleh nik akar gini kok ya. Gini akar. Akar ini melambangkan suatu rantai ya. Jadi lambang kita itu kan juga ada ya di Pancasila itu kan rantai supaya kita itu berantai. Ada kerukunan juga. Maka udah disebutkan berbagai kan ada Pancasila. Panca itu kan 5 sila itu dasar atau satu gitu. Semua ini udah terangkum di situ kalau kita udah menghayati secara hakikat pun. Dari 30 juz secara syariat udah tercantum di Pancasila. Kita itu harus mengetahui sebetulnya secara hakikat supaya kita itu ada kedamaian, ketentraman, keharmonisan dan dijauhkan dari malapetaka di sini. Berarti niku Pancasila niku sampun diringkes menjadi Pancasila dan dijadikan dasar dasar ideologi yang diterapkan di Indonesia nggih. Betul. Karena melambangkan Sabang sampai Merauke itu karena ada penyatuan supaya Jaya Dipa kembali semua ke bumi kita gitu kan. Nggih. Jadi yang dimaksud menyatukan Nusantara niku nggih Indonesia niku nggih. Bersatu niku nggih. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya juga ini nyun sewu gambarnya itu ndak bisa diedit maupun discan gitu. Ini otomatis ya. Ya karena saya syukur alhamdulillah saya termasuk dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya laksanakan ya sampai begini rupanya ini. Jadi ya tinggal orangnya nanti yang nonton bilang apapun bisa ya. Saya ini juga nggak tahu gitu. Cuma tak kasih tema ya tadi. Penyatuan Jawa Dwipa ke Bumi Pertiwi. Tapi ini ku ngeten Mbak, ada beberapa tokoh nih kemarin itu ada yang mereka itu nggak terima atau mungkin marah kalau orang Jawa ini menyebut Bumi Pertiwi gitu. Ini ku kira-kira tanggapannya jenengan gimana untuk orang-orang yang seperti itu? Kan gini ya, itu tinggal itu mungkin manusianya juga ya, karena kalau orang Jawa itu kadang yang bilang Bumi Pertiwi ya, Bumi Pertiwi kuilat Jawa ya, Bumi Pertiwi ya karena Bumi Pertiwi saya anggap di waktu saya pernah membaca buku itu karena disebut tadi sebagai Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi itu katakan apa yang ada di permukaan bumi, isi alam semesta ini. Nah di situ pun secara nyun sewu agama Buddha itu ada arti dan ini dibilang apa itu dewi angkasa atau dewa angkasa ya. Saya pernah membaca buku itu kurang lebihnya. Jadi kalau manusia yang lain atau orang lain bilang Ibu Pertiwi, kadang-kalanya dia itu tidak menyetujui atau gimana ya itu maksudnya? Mereka itu beranggapan bahwa Bumi Pertiwi itu ya tidak ada, jangan disebut Pertiwi, tapi pengennya itu bumi gitu loh. Indonesia mungkin ini yang menyebut itu tokoh agama di negara sebelah. Iya sih, itu kan karena mungkin karena orang nggak Jawa, kalau Jawa mah tahu yang dibilang itu Pertiwi tadi itu. Dari sejak dulu pun dia itu bilang Dewi ya. Bahwa yang mempunyai hak semua di apa isi di alam semesta ini, di tanah air kita ini, dulunya itu bilang
Dewi, bahwa Ibu Dewi ngasih kekuatan hidupnya, ngasih kekuatan hidup kita maksudnya ya, dan bisa membuat lingkungan hidup kita, bikin kenyamanan, keharmonisian kita. Kalau Pertiwi emang tambahan itu, mungkin ya saya nggak tahu kalau orang menyebut Ibu Pertiwi karena itu kurang. Kalau Bumi ya Bumi itu mungkin dia kan orang enggak Jawa ya, mungkin saya kurang tahu dan ya kurang paham itu sih. Iya. Mungkin dianggap bahwa semacam kalau misalkan Ibu Bumi Pertiwi itu dianggap Dewi disangkut-sangkutkan sama menjauh dewa, akhirnya mereka beranggapan bahwa dewa itu apa kan seperti itu kan. Betul. Ya mungkin seperti itu. Karena nggak mengetahui sebetulnya kalau Jawotonya dipakai mungkin nggak kayak gitu pun dan sangat ya. Padahal kita cuma menyelaraskan dengan alam, kita menghormati alam ya, padahal alam ini ada yang menciptakan. Berarti mereka nggak sampai sana. Geng.